kemudian kemudian nanti melahirkan saran-saran. Tapi ingat, saran itu harus connect dengan temuan penelitian, harus connect dengan kesimpulan. Ya, sebenarnya sudah ada. Ya, sisa saya sarankan supaya Putri jangan terlalu umum. Ya, sarannya itu masih terlalu umum. Saya mau yang spesifik. Spesifik dalam artian betul-betul hasil temuan kita. Ya, hasil temuan kita di DDI, di stay apa ini di Baik. ya stay DDI. Betul-betul spesifik. Ya, sehingga ini menjadi menjadi apa? Itu yang paling penting saya kira bagi saya dalam menganalisis Putri. Kemudian ya coba tadi ada juga saya temukan yang mengganggu populasinya adalah semester 5. Tapi tiba-tiba ada yang saya baca di hasil penelitiannya jadi semester 6. Ya, ini kan konsistensi saja. Itu mungkin hanya salah salah apa ya. Tapi itu kan fatal kalau kalau dari sisi metodologi penelitian. Ya, saya tidak tahu waktu proposal semester 5, tapi begitu hasil sudah masuk semester 6 ya. Saya tidak tahu bisa jadi itu yang terjadi. Tapi kan kecil-kecil seperti itu kalau dibaca orang kan mengganggu. Ya, mengganggu ya. Ya, saya kira itu terima kasih Pak Ketua. Ya, saya kembalikan ke Pak Dr. Halik. Silakan Pak Halik. Terima kasih banyak Pak Prof atas masukan-masukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat-sangat kritis, uh, detail dan tentu sangat bijak. Mungkin ada tanggapan dulu dari Ibu Putri Dewi sebelum kita minta ke penguji. Ya. Terima kasih Pak Prof. Yang pertama grand teorinya memang saya berangkat dari sudah ada grand teorinya yaitu dari spider web-nya Amin Abdullah, Prof. Spider web di mana mengintegrasikan antara ilmu Islam dengan ilmu-ilmu umum, dan ada sudah saya cantumkan di disertasi saya, tapi mungkin tidak seperti itu caranya ya, atau saya bingung juga karena benar-benar ini pengembangan ini baru saya lakukan, Prof. Jadi mohon maaf jika banyak kesalahan karena penelitian pengembangan ini adalah pengalaman pertama bagi saya. Tapi ini betul-betul penelitian saya yang saya lakukan secara real di STAI DDI Parepare. Atas dasar dari karena saya pernah mendengar bahwa apa yang kamu mau teliti harus sesuai dengan passion kamu. Sedangkan passion saya itu adalah bisnis. Kemudian ada mata kuliah bagaimana saya mau memberikan sesuatu kepada berkontribusi kepada perguruan tinggi saya di mana mengintegrasikan antara ilmu Islam dengan ilmu seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai ada yang semester 6 dan ada yang semester 5. Itu mohon maaf itu betul-betul kesalahan pengetikan karena memang ada dosen pengampu di sini, bukan saya yang terjun langsung. Saya masuk ke mata kuliahnya orang, Prof. Jadi mungkin ada sedikit kesalahan penulisan, mungkin karena kelupaan, itu wajar saja sebagai manusia biasa, Prof. Kemudian apalagi tuh masalah populasi dan sampel ini juga sempat memang ada juga kesalahan karena awalnya itu, Prof. Saya ada kelas pembanding memang. Karena di kampus saya itu ada PAI 1 dan PAI 2. PAI 1 itu berjumlah 21 mahasiswa dan PAI 2 berjumlah 10 mahasiswa. Jadi total populasinya itu 31. Dan untuk memudahkan saya, karena saya tidak mau ribet-ribet meneliti terlalu tidak mau ribet konsultasi sama teman-teman, biar tidak usah misalnya eksperimen saja, karena kita mau lihat di pengembangannya bagaimana bisa tidak dikembangkan ini seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke Prof. Saran Prof sangat saya perhatikan dan akan saya perbaiki, Prof. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Mungkin ada tanggapan atau pesan-pesan khusus dari Pak Prof.
Ya, jadi menarik ini dari Amin Abdullah ya. Nah, Yes. coba dipakai teori laba-laba dari Amin Abdullah ini, jaring laba-laba, untuk menganalisis data yang Ibu Putri temukan. Itu yang saya masukkan tadi. Ya, sehingga betul-betul ini data yang ditampilkan itu bukan hanya sekedar gambaran hasil, ya sekedar mendeskripsikan saja data. Ya, ini kan oke lah kalau skripsi itu masih seperti itu, skripsi ya namanya skripsi. Ya itu kan seperti itu. Tapi ini kan sudah disertasi. Nah, coba disertasi ini data yang ditemukan Putri diperkelahikan dengan teori laba-labanya Amin Abdullah. Kemudian didukung lagi middle teori yang lain atau operasional teori yang lain. Oh, itu jauh lebih bagus. Betul-betul menjadi sebuah temuan disertasi S3. Ya, kalau itu yang Putri sampaikan, dan saya kira saya beri apresiasi kalau itu betul-betul bisa diterapkan dengan baik. Ya, dan saya sudah punya ide, nanti kita konsultasi lebih lanjut. Ya, kita bisa publish ini di Scopus. Ya, dengan sentuhan-sentuhan sedikit, dengan penajaman ini kita bisa publish di Scopus. Jadi kita bisa Amin, amin. antara teori-teori akademik hasil temuan orang lain, kemudian kita kajian-kajian hadis dan Al-Quran, kemudian kita bandingkan dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Apalagi Ibu Putri berani mengatakan kita berangkat dari fenomena COVID-19 kemarin. Ya, itu kan jauh lebih bagus. Nah, itu sudah jelas sekali latar belakangnya. Ya, saya kira itu Pak Ketua, Pak Dr. Ali, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Pak Prof atas masukan-masukan dan pertimbangan. Cukup banyak ya yang sifatnya prinsip dan harus diperhatikan oleh saudari Promo Penda. Kemudian selanjutnya kami menuju ke penguji yang kedua, Pak Prof. Profesor Dr. Andi Nurdin lagi minta izin karena sesuatu hal. Kemudian langsung yang ketiga, yakni Ibu Profesor Dr. Siti Wardah Anafidas, MPDI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Penguji hari ini, kemudian para audiens yang sudah sempat bergabung dalam Zoom, dan juga kepada Ibu Putri Dewi selaku presenter hari ini. Saya kira apa yang sudah disampaikan tadi itu sangat-sangat memberikan informasi kepada kita tentang pengembangan modul bahan ajar mata kuliah pendidikan life skill berbasis digital pada prodi PAI di STAI DDI Parepare. Nah, perlu juga Ibu sampaikan bahwa Putri Dewi ini memang sangat eksis ya, selalu ketemu dengan saya. Biar sementara habis sholat Isya sudah ada lagi ketuk-ketuk di rumah untuk untuk memvalidasi dari hasil penelitian disertasinya, dan itu saya sambut baik ya. Saya sambut baik. Kenapa? Karena apa yang saya instruksikan semua dilakukan dengan baik pula, dan hasilnya seperti ini. Baik, Putri Dewi, ada hal yang perlu mungkin juga saya lengkapi di sini untuk menuju ujian tutup nanti, karena ini adalah merupakan hasil ya, hasil penelitian. Pada halaman 13 ya, pada halaman 12. Halaman 12 itu ada satu paragraf yang memberikan informasi bahwa The Global Entrepreneurship dan Development Institute setiap tahunnya mengukur indeks kewirausahaan. Nah, dan seterusnya.
Ini saya lihat bahwa apa sih kaitannya dengan judul yang dipaparkan ini? Apa kaitannya? Mungkin bisa ada komentarnya Putri Dewi. Begini Bu Prof, mengapa saya lampirkan atau saya taruh ini pernyataan data seperti di bagian apa ini latar belakang ya, untuk menginformasikan kepada masyarakat pada umumnya bahwa sesungguhnya entrepreneurship itu harus dimiliki oleh setiap orang. Apakah dia punya profesi sebagai dosen, mahasiswa, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana menumbuhkan entrepreneurship, karena datanya di sini dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dan juga bagaimana mahasiswa itu, karena dari sekarang ini adalah era digitalisasi, yang satu sentuhan jemari saja bisa mengubah segalanya. Bagaimana mahasiswa itu mampu melihat peluang yang ada, Prof. Jadi materi-materi tentang entrepreneurship itu saya masukkan juga di situ. Ya. Gitu, Prof. Oke. Kemudian halaman 15. Coba perhatikan di halaman 15. Akan maksudnya diperoleh data sebesar 70% mahasiswa lebih tertarik dengan penggunaan berbagai aplikasi dan seterusnya. Nah, ini diambil dari mana? Dikutip dari mana atau pendapat sendiri? Oh, itu data, Prof, tapi kayaknya tidak terlampir referensinya. Mohon maaf. Nanti dibenahi, Prof. Ada 70%. Ya, oke. Nah, kalau ada seperti ini dikasih footnote, ya, dikasih angka di situ pada akhir kalimatnya, kemudian diberikan footnote karena apa ya, nomenklatur dari Kemenak itu, dari Kemenak kalau PAI itu harus pakai footnote. Jadi harus ada footnote-nya ini Bu Putri. Jangan seperti saja ini pendapatnya, padahal sesungguhnya ini adalah barang kutipan, ya. Oke. Kemudian di rumusan masalah. Rumusan masalah ini memang sudah bagus saya lihat, tetapi pada hasil penelitian di bab 4 itu harus jelas bahwa pada bab 4 itu hasil penelitiannya, ya. Ini saya lihat hasil penelitiannya samar-samar saja, ya. Kita tidak tahu apa sesungguhnya ini yang ditulis Ibu Putri. Jadi kalau bisa nanti ini desainnya ini lebih bagus supaya tertarik orang membacanya. Saya sendiri apa ini ditulis Ibu Putri, yang gambar-gambarnya hanya warna hitam, kemudian padahal sesungguhnya yang saya terima bukunya itu bagus sekali karena berwarna. Nah, ini harus diberikan nanti warna supaya elok kelihatan dan mudah dibaca, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Iya. Iya. Ini hanya gambar-gambar saja, ya. Pusing saya melihatnya. Apa ini sesungguhnya? Padahal hasil penelitian Ibu Putri ini bagus. Tetapi tampilannya di dalam disertasi ini, kopiannya ini tidak memberikan informasi yang bagus, ya. Oke. Kemudian yang saya berikan masukan juga di daftar pustaka. Daftar pustaka itu bedakan, ya, penulisan daftar pustaka dengan footnote, penulisan footnote. Nah, saya lihat ini Putri tidak membaca pedoman penulisan disertasi. Yakin saya. Ya, kenapa? Karena penulisan daftar pustaka ini apa namanya? Salah. Ya. Kenapa saya katakan salah? Karena tidak sesuai dengan penulisan daftar pustaka yang ada di pedoman kita.
Jadi bedakan penulisan daftar pustaka dengan footnote. Kalau footnote itu penerbit dan tahun itu pakai tanda baca kurung. Artinya dalam kurung. Ya. Kemudian dan pakai halaman kalau di footnote. Daftar pustaka itu tidak menggunakan tanda baca kurung. Jadi semua yang ada tanda kurung di sini, tanda baca kurung, dikeluarkan ini Putri. Tidak sesuai penulisan yang ada di pedoman. Berarti tidak tanda baca mentong ini, tulis saja, ya. Dan tidak perlu mengurai di daftar pustaka. Jangan mengurai di sini. Menjelaskan apa ya? Sumbangan keilmuan Islam untuk peradaban global dan seterusnya. Tidak perlu diurai kalau daftar pustaka. Cukup ya nama, kemudian nama, kemudian judul buku, penerbit, tempat penerbit, tahun. Nah, itu nomenklatur kita dari Kemenak. Tidak sama kalau yang umum. Nama dulu, baru tahun, baru judul buku, dan seterusnya. Jadi di situ perbedaan kita. Ya. Oke. Kemudian saya kira lampiran-lampiran itu sudah bisa ya dicantumkan di disertasi ini. Nah, harus dilampirkan semua, bukan hanya biodata saja. Nah, apa kegiatannya itu? Kegiatan apa yang dilakukan di lapangan? Lampirkan semua. Kemudian itu adalah sebagai bukti bahwa Putri Dewi betul-betul mengambil data di lapangan. Ya, nanti dilengkapi semua sebelum ujian tutup. Semua instruksi penguji itu harus harus diperbaiki dan dilampirkan di sini bahwa inilah bukti saya memperbaiki seperti apa yang saya instruksikan pada validasi tadi. Oke, saya kira demikian. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. temuku. Terima kasih banyak kepada Ibu Profesor Dr. Suciwardana Hafidah MPDI selaku penguji ketiga. Dan ada beberapa masukan-masukan. Saya kira Formopemda sudah mencatat semua dan itu akan menjadi pertimbangan nanti di dalam mendiskusikan dengan para promotor. Baiklah, karena Prof. tidak sempat bergabung, kami langsung saja meminta waktunya kepada promotor sekaligus sebagai penguji, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng, MA. Dengan ini kami persilakan dengan hormat. Ada aku lampirkan saya. Karena tuh ada tukang dalam skrip. Karena saya tidak tahu. Assalamualaikum Pak Prof. Rahman Geteng, dibuka mic-nya. Belum terbuka, Prof. Tidak kedengaran. Belum terbuka, Prof.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Prof. Iya tadi HP-nya ya, kandas. Baik, terima kasih Saudara Purwopenda atas nama Putri Dewi. Bicara tentang pengembangan modul Terkunci ini Prof ya, tidak kedengaran. Tidak kedengaran Prof. Masih terkunci mic-nya kembali. Masih terkunci Prof. Mic-nya terkunci Prof. Ibu Putri Dewi bisa ditelepon Pak Prof supaya dibuka mic-nya. Oh iya, Prof. Iya. Assalamualaikum, Saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah tetap saya atau Pak Nasir? Ya, kita Prof. Oh iya. Ini agak rewel ini. Baik, jadi penelitian Anda ini tentang pengembangan modul bahan ajar pada mata kuliah pendidikan life skill berbasis digital pada Prodi PAI di STAI DDI Parepare. Kalau kita berbicara tentang pengembangan sesuatu, termasuk pengembangan modul, seharusnya diungkapkan prosesnya. Proses pembaharuan yang start dari mana, kemudian apa yang dicapai dari hasil penelitian yang dilaksanakan. Kemudian bahan ajar mata kuliah pendidikan life skill ini dikaitkan dengan basis digital yang berkaitan dengan prodi pada STAI di Parepare ini, itu sebaiknya dijelaskan prosesnya sehingga kelihatan bahwa memang ada proses pengembangan dari model bahan ajar yang dilakukan itu, ya, sehingga
kelihatan bahwa di dalam apa yang diungkapkan dalam judul itu dapat dipahami oleh pembaca. Nah, kalau saya lihat di sini itu tidak kelihatan. Kemudian berbicara tentang modul, nah, di sini Propendus mengemukakan jenis-jenis modul. Sementara tidak ada satu penjelasan yang memperkuat tentang modul yang dilaksanakan di dalam penulisan disertasi ini. Ya. Jadi saya kira itu harus diperhatikan. Kemudian dari rumusan masalah yang dikemukakan ada 3 itu. Kalau kita memperhatikan bahasan dari bab ke bab, ya, itu kelihatannya terlalu boros, terlalu banyak membicarakan masalah-masalah yang tidak fokus kepada 3 masalah yang ditonjolkan di dalam penelitian ini. Ya. Padahal seharusnya itu yang kita harus benahi untuk mendapatkan hasil nanti, ya, hasil penelitian yang merupakan hasil apa yang kita temukan dalam penelitian itu dengan menggunakan sejumlah teori-teori yang berkenaan dengan apa yang kita mau capai. Oleh karena itu ada beberapa hal yang terutama dari penguji pertama tadi, Prof itu yang saya harapkan supaya itu diperhatikan, ya, supaya penelitian ini betul-betul, ya, sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam judul. Kemudian karena ini berbicara tentang pendidikan agama Islam, pendidikan PAI, ya, yang dasar utamanya itu tidak lepas dari 2 hal, 2 faktor utama, yaitu dasar utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang saya lihat di dalam konsep disertasi Ibu Putri Dewi ini terlalu minim, terlalu miskin, ya, ayat-ayat yang maupun hadis yang menunjang, ya, proses penelitian Anda ini. Di halaman 4 hanya saya temukan 1 ayat yang dikemukakan, yaitu surat Luqman ayat 3. Padahal banyak ayat-ayat yang lebih berkenan dengan ini dibandingkan dengan ayat ini. Oleh karena itu saya harapkan supaya dicarilah, dikemukakanlah beberapa ayat-ayat yang lebih fokus terhadap apa yang menjadi pembahasan kita dalam skrip ini, sehingga tidak kelihatan terlalu miskin, ya. Itu dari sekian halaman di dalam disertasi Anda ini, kecuali di dalam modelis yang dikemukakan memang ada ayat-ayat yang dikemukakan, ya. Tetapi di dalam menunjang deskripsi tentang teori ini diperlukan juga ayat-ayat yang relevan. Nah, di samping ayat juga hadis. Dan konsekuensi kita sebagai menunjang 2 dasar yang ada itu, itulah taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnah Rasul ini menjadi landasan bagi semua aktivitas di dalam kegiatan manusia, apalagi berbicara pendidikan, ya. Oleh karena itu saya harapkan supaya dicari lagi ayat-ayat yang relevan dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan apa yang dibahas di sini. Lalu yang terakhir, ya,
bahwa kesimpulan yang mestinya lahir dari hasil penelitian ini, ya, yaitu menjawab 3 masalah yang dikemukakan, ya, secara konkret, sehingga kelihatan betul secara objektif bahwa arah penelitian kita betul-betul terarah pada apa yang kita ingin masalahkan, yang kita jadikan masalah, sehingga penelitiannya itu betul-betul disesuaikan untuk membuktikan bahwa apa yang dicantumkan di dalam rumusan masalah itu memang nanti dibuktikan dengan hasil penelitian yang konkret. Ya. Saya kira itu dari saya, dan saya sekali lagi mengharapkan sebagai promotor supaya apa yang berkembang di dalam diskusi ini supaya menjadi catatan untuk Anda jadikan sebagai usaha untuk lebih menyempurnakan disertasi ini. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas masukan-masukannya yang tadi menekankan pada beberapa yang sangat prinsip. Yang pertama, proses pelaksanaan pengembangan penelitian itu harus diurai. Masih ada lagi satu nih saya. Ini ada, saya lihat model pendidikan life skill. Ini kalau memang ini berkaitan langsung dengan disertasi, ini dilampirkan ini, jangan dipisahkan. Ya, ini harus masuk dalam lampiran. Nah, karena ini sangat sangat diharapkan oleh pembaca nanti di dalam menilai apa yang ditulis dalam disertasi ini. Saya kira itu tambahan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Ya. Jadi saya lanjutkan bahwa tadi penekanannya juga Prof, ada proses pengembangan itu harus diuraikan secara terstruktur agar tampak benar-benar proses lahirnya suatu teori melalui dengan tahapan-tahapan penelitian yang jelas dan secara detail kita bisa menyaksikan ya bagaimana lahirnya satu teori baru dari penelitian disertasi. Kemudian yang kedua tentang hasil penelitian ini benar-benar menjawab dari masalah yang ada. Kemudian ketiga, perspektif PAI harus diperkaya dari sumber-sumber normatif Islam karena jadi distinksi kita di prodi PAI. Kemudian kesimpulan dijawab secara gampang, secara spesifik dan operasional dari rumusan masalah. Yang terakhir tadi disampaikan tentang modelis supaya dilampirkan. Terima kasih banyak Prof atas masukan-masukannya sebagai penguji dan juga sebagai promotor. Kemudian selanjutnya kami minta waktunya kepada Bapak Dr. Haji M. Nasir, SMPD, sebagai penguji dan sekaligus sebagai co-promotor 2. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Belum terbuka mic-nya Pak Haji.
Tidak masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk, Pak. Ya, silakan Pak Haji. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Prof. Jamal selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare. Dan kami hormati Prof. Rahman Geteng selaku promotor. Dan kami hormati Dr. Abdul Halik selaku promotor 1, Ibu Prof. Siti Wardahana Pidah selaku penguji. Apa yang telah disampaikan tadi oleh para penguji untuk Ibu Putri selaku Promopenda, yang pertama kami mau sampaikan hubungannya dengan kerangka konsep penelitian. Bagus kalau landasan normatifnya itu langsung saja disebut ayatnya di situ, Bu Putri. Quran surah berapa, begitupun dengan landasan normatifnya yang berhubungan dengan apa di situ. Jangan hanya ditulis landasan normatif Quran hadis, kalau saya langsung disebut supaya yang berhubungan dengan modelis tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan desain penelitian. Ada yang mengganggu saya ini pada paragraf yang terakhir. Apa hubungannya dengan judul life skill ini dengan penyuluhan tentang keluarga berencana? Yang di situ yang ada di paragraf terakhir. Di desain penelitian halaman 103 ya. Seperti itu yang barangkali perlu dijelaskan itu, Bu Putri. Kemudian yang berikut tadi juga sudah disampaikan oleh penguji pertama Prof. Jamal itu tentang populasi. Karena populasinya ini hanya sedikit, 31, saya sarankan lebih baik diambil semua, ya itu ya. Atau kalau itu tidak bisa diambil, karena ini kan perhitungannya juga SPSS itu kan tidak terlalu sulit, sehingga karena populasinya ini juga hanya sedikit, sehingga itu bisa mewakili semua itu. Toh kalau tidak bisa itu, tolong dijelaskan bagaimana cara mengambilnya ini sehingga diambil 21 saja. Tentu ada kan proses, tidak diangkat begitu saja di situ, Putri. Itu jadi saya sependapat kalau itu dimasukkan saja semua populasi itu sebagai populasi sampel populasi ya di situ, sehingga itu bisa mewakili semua dari penelitian itu. Itu yang kedua, yang berikut. Kemudian ya itu tadi yang ini. Tadi ada semester 5, ada semester 6. Benar sekali itu. Jadi kalau sudah diambil semua tadi populasi itu, sampel populasi, saya kira sudah tidak ada masalah lagi. Tapi kalau tidak, tolong dijelaskan bagaimana cara mengambilnya itu sehingga lahirlah itu tadi sampel yang 21. Tentu ada penjelasannya. Tidak diambil begitu saja. Yang berikut yang saya mau sampaikan, tadi juga sudah disampaikan promotor sekaligus penguji, di lampiran modul ini banyak ayat-ayat yang dituliskan, sementara di disertasi hanya itu tadi sangat miskin. Jadi kalau saya itu ya barangkali bisa ditambahkan, dituliskan saja semua yang ada dalam Al-Quran ini yang berhubungan dengan di mana letaknya ayat-ayat di paragraf-paragraf itu, sehingga itu bisa mewakili. Di samping itu dicarikan yang sangat relevansi sekali ayat yang berhubungan dengan hasil modelis ini dalam life skill ya, life skill itu
sehingga itu bisa menguatkan kita, karena kita ini memang adalah pendidikan agama Islam, sehingga kita bisa mengetahui bahwa modelis yang dilahirkan dalam bentuk modul ini itu semua ada tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti itu yang saya sarankan. Ya, terima kasih Pak Ali. Nah, terima kasih banyak Pak Bapak Dr. Haji M. Nasir, SMPD, yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada saudari Prof. Denda terkait dengan sertasinya. Ada yang bersifat teknis, ada yang metodologis, dan ada yang bersifat substantif. Jadi saudari Pramopenda di dalam ujian di seminar hasil disertasi ini itu wajar kalau banyak sekali masukan-masukan, karena yang namanya ketika beberapa bulan bahkan tahun melakukan penelitian dan langsung diperhadapkan di Dewan Penguji, tentu banyak perspektif, ya. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang menjadi masukan, dan tentunya sebuah karya disertasi itu semakin banyak yang membaca, semakin bagus. Jadi semakin banyak kritikan yang masuk, itu semakin melahirkan satu karya yang hebat. Jadi itu sebuah dinamika di dalam ujian, dan alhamdulillah hari ini dengan masukan-masukan dari Dewan Penguji itu luar biasa untuk mengungkap berbagai kelemahan-kelemahan, mengungkap hal-hal yang perlu diluruskan, hal-hal yang perlu dipertajam, sehingga nanti dalam disertasi ini baik secara teknis itu bisa terhindar dari berbagai kesalahan teknis, kemudian secara metodologis itu dapat mengikuti kaidah-kaidah keilmuan secara metodologis, dan secara substantif tentu diharapkan dapat melahirkan satu teori baru sebagaimana ekspektasi di dalam sebuah karya ilmiah disertasi. Jadi tadi dari para Dewan Penguji benar-benar diurai mulai dari judul, ya, kemudian latar belakang, ada problem statement, identifikasi masalah, populasi sampel, ya. Termasuk juga kajian teorinya. Kajian teori diperkaya dengan sumber normatif Islam, Al-Quran dan Hadis. Satu dalam penelitian terdahulu yang relevan itu diperkuat relasinya, hubungan dengan yang disertasinya, ada distingsi, perbedaan, dan apa novelty-nya. Lalu Jadi langsung mati. juga ada kajian teori dengan menggunakan paradigm dari Prof. Amin Abdullah dengan konsep jaring laba-laba. Itu bisa dipertajam nanti bagaimana menginterpretasikan datanya itu dengan menggunakan teori jaring laba-laba dari Prof. Amin Abdullah. Kemudian hasil penelitiannya itu ya, tolong Ibu Putri ya diperhatikan, ini rangkuman dari Dewan Penguji. Hasil penelitiannya itu benar-benar disusun atau dijawab berdasarkan rumusan masalah, digambarkan
proses penelitian pengembangan. Kemudian tadi saya lupa tentang populasi sampel, itu jadi pertimbangan. Ada hal teknis dan ada secara substansi tentang jumlah populasi dan sampelnya itu ditinjau kembali. Kemudian hasil penelitian tadi itu diungkap dengan atau disusun dengan baik, terstruktur tentang proses penelitian pengembangannya dan pembahasan. Jadi pembahasan ini di bab 5 ya, itu ada temuan yang diuraikan di situ. Jadi untuk melahirkan temuan itu ada intisari hasil penelitian yang dikonfrontasikan dengan teori-teori terbaru, termasuk teori grand teorinya. Kalau ada middle teorinya juga dikonfrontasikan dengan temuan di lapangan penelitian, sehingga benar-benar dapat mengambil benang merah sebagai temuan penelitian disertasi. Jadi dari penelitian, temuan penelitian disertasi inilah yang berimplikasi kepada saran-saran penelitian atau rekomendasi penelitian dan benar-benar spesifik ya dari saran-saran penelitian itu. Kemudian kesimpulan, di kesimpulan itu ada jawaban berdasarkan pertanyaan dari rumusan masalah dengan redaksionalnya yang operasional, spesifik, dan tidak bias. Jadi perlu dipertajam kesimpulannya berdasarkan rumusan masalah dan tentu mengacu kepada hasil penelitian yang dilakukan. Dan sekira itu yang menjadi catatan penting, dan dalam seminar hasil disertasi ini Zoom-nya direkam, nanti dikirim linknya ke Promopenda untuk dilihat kembali apa yang menjadi masukan-masukan dari para dewan penguji agar tidak ada yang terlewatkan. Baiklah, kami atas nama panitia pelaksana sekaligus mewakili dari program studi doktor PAI banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada para dewan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan dan pencerdasan di dalam kontes penelitian disertasi Saudari Promopenda Ibu Putri Dewi. Dan begitu banyak hikmah yang bisa dipetik pada seminar ini, dan atas ilmu-ilmu yang dicurahkan oleh para dewan penguji yang luar biasa, insya Allah menjadi amal jariah kepada para dewan penguji kita hari ini. Kemudian dalam prosesnya seminar hasil disertasi ini ada banyak kendala-kendala teknis. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, dan tentu kami atas nama Prodi Dr. PAI akan terus membenahi sistem agar setiap program seminar dapat berjalan efektif dan efisien. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang ikut meramaikan dan memberikan support kepada Promopenda sehingga tampak lebih ramai, dinamis, dan tentu lebih bersemangat ya. Insya Allah kehadiran kita menjadi amal jariah, dan insya Allah yang lain mahasiswa yang sudah mempersiapkan untuk maju ke seminar hasil atau menuju tutup, silakan dipercepat agar bisa menuju pintu klimaksnya ya, yang terakhir, yakni ujian disertasi promosi atau ujian terbuka disertasi atau promosi doktor. Baiklah, pada hari ini seminar hasil disertasi Saudari Putri Dewi telah selesai, dan marilah kita menutup seminar ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Ibu Putri di Parepare ya. Ibu Putri di Parepare. Iya, Prof. Makasih.